Hai anak-anak, kembali lagi bersama saya Irna Teresia Barus dalam pelajaran agama Katolik. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang arti dan makna gereja. Semoga dengan mempelajari pokok bahasan tentang arti dan makna gereja, kalian semakin menyadari bahwa diri kalian sebagai anggota gereja dan turut mengambil bagian sebagai anggota gereja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam bab ini kita memiliki dua subtema. Yang pertama ialah gereja sebagai umat Allah dan gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Nah, gereja sebagai umat Allah. Apa sih yang dimaksud dengan gereja sebagai umat Allah? Apabila kita memberikan pertanyaan kepada saudara-saudara maupun umat yang ada di sekitar kita, kita berikan pertanyaan, apa itu gereja? Pasti pertama mereka akan menjawab bahwa gereja itu rumah Tuhan. Gereja itu tempat beribadat, tempat kita berkumpul dan memuji Tuhan. Nah, berikut ini ada beberapa pandangan-pandangan tentang arti dan makna gereja. Yang pertama itu ada gereja adalah gedung. Artinya bahwa gereja adalah rumah Allah, tempat kita beribadat, melakukan misa atau merayakan prenekaristi bagi umat Katolik dan untuk umat Kristiani pada umumnya. Berikutnya, gereja adalah ibadat. Artinya bahwa gereja adalah lembaga rohani yang menyalurkan kebutuhan manusia dalam relasinya dengan Allah lewat ibadat-ibadat. Atau bisa disebut juga bahwa gereja adalah lembaga yang mengatur dan menyelenggarakan ibadat-ibadat atau persekutuan umat yang beribadat. Ada juga yang mengatakan bahwa gereja adalah ajaran, yang artinya bahwa gereja adalah lembaga untuk mempertahankan dan mempropagandakan seperangkat ajaran yang biasanya dirangkum dalam sebuah buku yang disebut katekismus. Untuk menjadi anggota gereja, terlebih dahulu si calon itu harus mengetahui sejumlah ajaran, dogma ataupun doktrin. Ada lagi orang yang berpendapat bahwa gereja adalah organisasi, lembaga sejagat maupun internasional. Artinya bahwa gereja adalah organisasi dengan pemimpin tertinggi di Roma dengan cabang-cabangnya yang sampai ke pelosok-pelosok. Garis komando dan koordinasi diatur dengan rapi dan sangat teliti. Ada pimpinannya yaitu paus, uskup, pastor-pastor, biarawan, dan umat. Ada lagi yang berpendapat bahwa gereja adalah umat pilihan, yang artinya bahwa gereja adalah kumpulan orang yang dipilih dan dikhususkan Allah untuk diselamatkan. Tanpa menjadi anggota gereja, maka tidak akan ada keselamatan ataupun kita tidak akan masuk ke surga. Nah, yang terakhir ada yang berpendapat bahwa gereja adalah badan sosial. Artinya bahwa gereja adalah lembaga yang menyelenggarakan sekolah-sekolah, rumah sakit, dan macam-macam usaha untuk menolong orang miskin. Nah, gambaran-gambaran atau pandangan-pandangan tentang arti dan makna gereja sebenarnya ini tidak salah. Ini ada benarnya, tetapi pengertian ini belum mengungkapkan hakikat gereja yang sebenarnya. Berikut ini adalah arti dan makna gereja sebagai umat Allah yang sebenarnya. Kata gereja dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Portugis, yaitu igreja, yang berasal juga dari kata Yunani, yaitu ekklesia, dan dalam bahasa Latin disebut ekklesia. Dalam bahasa Yunani ataupun ekklesia artinya bahwa
Gereja ialah mereka yang dipanggil ataupun kaum maupun golongan. Eklesia juga berarti kumpulan atau pertemuan atau bisa disebut dengan rapat. Namun gereja atau eklesia bukan tempat sembarang orang-orang berkumpul, melainkan kelompok orang yang sangat khusus. Untuk menonjolkan kekhususannya dipakailah kata asing. Kadang-kadang dipakai kata jemaat atau umat. Kata gereja digunakan baik untuk gedung-gedung ibadat maupun untuk umat Kristen setempat ataupun biasa kita lebih familiar mendengar kata jemaat ataupun umat dan seluruh umatnya. Konsili Vatikan II memiliki istilah biblis untuk umat Allah untuk menyebut para pengikut Yesus Kristus, yaitu mereka semua para anggota gereja yang telah dibaptis. Umat Katolik bersekutu sepenuhnya dengan gereja Kristus melalui rahmat, sakramen-sakramen, pengakuan iman, serta persekutuan dengan para uskup gereja yang bersatu dengan paus. Sebenarnya istilah umat Allah merupakan istilah yang sangat lama ataupun yang sudah sangat tua. Istilah itu sudah terdapat dalam kitab suci Perjanjian Lama. Istilah umat Allah itu kemudian diperkenalkan sebagai paham yang baru dalam gereja, menggantikan paham yang sudah lebih dulu dianut oleh gereja. Paham baru gereja sebagai umat Allah itu mulai diperkenalkan sejak Konsili Vatikan II dari 1962 sampai 1965. Nah, berikutnya kita akan membahas arti dan makna gereja sebagai umat Allah menurut ajaran kitab suci. Itu ada 3 poin. Pertama, nanti kita akan melihat dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Yang kedua, 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 10, dan yang ketiga 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 18. Pertama, kita akan membahas dulu dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Yang bunyinya bahwa orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing serta secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, pesan ataupun kesimpulan dari Kisah Para Rasul ini tentang arti dan makna gereja tadi, bahwa hidup mengumat pada dasarnya itu merupakan hakikat gereja itu sendiri. Sebab hakikat gereja adalah persaudaraan cinta kasih seperti yang dicerminkan oleh hidup umat perdana, bahwa mereka berkumpul dan membagi-bagikan apa yang mereka miliki, lalu bersama-sama berdoa dan memecahkan roti. Itulah cara hidup ataupun cerminan dari hidup umat perdana. Nah, berikutnya kita lihat dari 1
1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Tetapi kepada tiap-tiap orang yang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama diberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk penyembuhan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semua itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, pesan ataupun makna dari 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11 ini ialah bahwa dalam hidup mengumat banyak sekali karisma dan rupa-rupa karunia yang dilihat, diterima, dan digunakan untuk kekayaan seluruh gereja. Hidup gereja yang terlalu menampilkan segi organisatoris dan struktural dapat mematikan banyak karisma dan karunia yang muncul dari bawah. Nah, sekarang kita melihat dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 18. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, mereka satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jika benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Nah, pesan atau kesimpulan dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 18 ini ialah bahwa dalam hidup mengumat, semua orang merasa menghayati martabat yang sama, akan bertanggung jawab secara aktif dalam fungsinya masing-masing untuk membangun gereja dan memberikan kesaksian kepada dunia. Nah, sekian pertemuan kita hari ini, dan Ibu harap kalian semua mengikutinya dengan baik. Terima kasih.